calon guru penggerak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bertambah dengan memang SMP Negeri 1 Sela sebenarnya banyak guru-guru muda yang berpotensi. Ya, Bu Desi, Pak Ade, Bu Mutia dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang masih bersabar dengan untuk menunggu pengangkatan P3K-nya, mudah-mudahan secara bertahap nanti kami berharap juga akan segera diangkat. Amin. Secara bertahap. Yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di lingkungan belajar SMP Negeri 1 Solear yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Idris SPDI. Kepada Bapak Ahmad Idris, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Catur Sugito MPD selaku Kepala SMP Negeri 1. Yang saya hormati para PKS, baik itu PKS umum, PKS kurikulum, dan tidak lupa Bapak Ibu Dewan Guru, sahabat-sahabatku, guru-guru nasi, benar kata Pak Catur ya, bukan Desi, saya salah. Ya maklumlah mungkin karena banyak tugas, benar. Jadi hari ini memang di luar ekspektasi saya, ya tadinya cuma perwakilan guru cukup 5 atau 6, 7 gitu ya, tapi ternyata Pak Catur inginnya semua guru mendapatkan diseminasi budaya positif ini di sekolah. Ini salah satu bentuk dukungan moral untuk saya sebagai CGP di angkatan 9 ini, yang awal mulanya sebetulnya itu cuma coba-coba aja, misalnya ikut gitu di SIMPKB, karena ini udah terkadung nyemplung lah, udah sekalian basah aja ya. Tapi selebihnya nanti Bapak Ibu, saya juga mengajak ya, ini yang mau ikutan gitu, tergugah, tergerak, karena slogannya guru penggerak tuh tergerak dulu, terus setelah tergerak ya dia bergerak. Setelah 7 Oktober besok itu pendaftaran CGP Angkatan 11. Jadi ini tanggal 25, ada 2 hari lagi. Yang berkenan silahkan untuk ikut daftar di SIMPKB. Tidak mesti harus yang PNS, yang honorer atau yang non PNS juga bisa. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Bapak dan Ibu, setiap itu pakai alur merdeka. Alurnya merdeka, M-nya itu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, D-nya demonstrasi konsep, K-nya kolaborasi, kemudian merdeka, K-nya itu aksi nyata. Nah ini salah satu aksi nyata, yaitu menggerakkan ekosistem pendidikan di sekolah, yang mana saya mungkin di sini ya sebagai role model teman-teman guru-guru hebat yang sebetulnya nggak mesti harus jadi CGP yang melakukan perubahan itu. Ya, cuman ini karena kebetulan ada program dari kementerian, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmu positif yang bisa kita raih. Ya, untuk masalah nanti ke depan itu CGP jadi apa, itu mah biarkan waktu dan yang menjawab ya, karena setiap momen, setiap keadaan itu pasti beda kebijakan dan beda kesempatan, gitu ya. Kemudian tadi barangkali Bapak Ibu ala kadar ada makan siang, tidak mesti itu harus jadi role model juga. Nanti kalau ada CGP, aduh baru pakai makan siang. Itu kebetulan Pak Idris kemarin dengan Pak Ustadz Ali, settingnya sudah cair. Tasakur bin hikmah, Bu Sulia, berbagi-bagi ala kadar. Bukan saya ulang tahun, Bapak siang. Ya, ulang tahun saya di bulan September. Kebetulan ya ada yang cair gitu, tasakur bin hikmah ya. Mudah-mudahan besok yang dari Dinas, yang belum juga mungkin insya Allah segera dicairkan. Sudah briefing, sudah ada pendampingan individu, ngobrol bareng-bareng memprakarsai perubahan visi misi.
Dan alhamdulillah mungkin visi misi sekolah kita nanti untuk tahun ajaran berikutnya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau itu memang sudah disetujui oleh seluruh warga sekolah, ya. Pak Ade, untuk topik diseminasi kali ini itu ada beberapa kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Oke, coba tangan kanan, ada tangan kanan? Ada. Siap, 1, 2, 3. Tangan kanan mempunyai jari, direntangkan, terus digerakkan. Bisa Bu? Ya, supaya nggak ngantuk Pak. Kanan digerak-gerakkan, tangan kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dilipat, jempol bergoyang, ting-ting. Bisa balik? Satu lagi. Digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya dilipat, jempol bergoyang, ting-ting. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sering ya mengatakan, oh disiplin. Apa jangan-jangan diselipin. Nah, ada disiplin, ada konsep disiplin positif dan juga ada motivasi. Nah, saya sekarang ingin Pak Ade lanjut. Nah, ini ada teori kontrol seorang guru. Guru itu, Bapak dan Ibu, ketika ada seorang guru, dia mengontrol anak-anaknya, anak muridnya itu pertama ada ilusi untuk mengontrol murid. Murid yang kita berikan pilihan, contoh nih, saya misalkan menggenggam kepalan tangan ini. Kemudian guru tuh mempengaruhi anak murid, coba dibuka kepalan tangannya. Kira-kira Bapak Ibu kalau diminta oleh orang tersebut dibuka atau tidak kepalan tersebut? Dibuka. Oke, Bu Win dibuka. Yang lain? Tergantung isinya kata Pak Atmaja. Kalau isinya emas saya tutup-tutupin karena berharga gitu ya. Kalau dibuka jatuh. Kalau dilepas berarti jatuh. Nah, semua jawaban yang tadi disampaikan itu benar. Tergantung bendanya, tergantung yang sedang kita pegang teguh apa. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika anak diminta oleh kita untuk taat kepada peraturan, sesungguhnya dia itu sedang mengikhlaskan dirinya dikontrol oleh kita. Ya, padahal mah tuh kalau ada orang yang nggak mau dikontrol, dia tetap aja akan melawan. Sebetulnya akan melawan karena yang namanya manusia merdeka itu selalu punya pendirian dan prinsip hidup. Kenapa anak kita mau berpenampilan seragam, pakai sepatu putih, sepatu hitam gitu ya? Rambutnya tidak gondrong karena dirinya sedang ingin dikontrol. Terus adalah guru yang ngomong, oh anak-anak, kamu kalau ingin jadi anak yang bersukses harus disiplin, belajar yang rajin. Kenapa dia mau menurutin kata-kata kita? Karena dia sedang mau dikontrol. Itu menurut teori kontrol guru. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu tidak ada satupun di dunia ini ya yang bisa digerakkan orang itu. Karena apa? Ternyata makin tersadarkan bahwa tidak satu-satunya hukuman yang bisa membuat anak disiplin. Lanjut Pak Ade. Nah, ini kata KHD, kata Bapak Pendidikan kita. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Syaratnya utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini maksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi sebetulnya anak itu harus ada motivasi intrinsik dulu di dalam dirinya untuk mengikuti apa mau kita. Itu bukan dipaksakan, ya Pak Ferdi. Kita ini tidak ingin kentut tapi disuruh kentut, kan gak enak. Kita tidak mencintai orang tapi dipaksa mencintai orang, kan gak enak. Wah dipelet misalkan, kan gak abadi. Gitu. Contoh, gitu ya. Jadi ketika anak pun itu kelihatannya disiplin di depan kita, ternyata karena dipaksakan, dia di luaran akan ada perlawanan. Itu ada Bu Eha nih, saya nggak mau dihukum, makanya datang pagi-pagi. Menghindari hukuman. Jadi dia itu kelihatan di sini hanya untuk terhindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
ibu baik ya, datangnya selalu tepat waktu. Kamu contoh ketua kelas yang baik, oh dia dihargai, dia senang tuh. Ya, kenapa? Dia disiplin karena ada ingin imbalan atau ingin ada penghargaan. Pak Darus ya pagi-pagi udah nyiram kebun, besok kata Miss Maija dikasih piala. Ya, yang ketiga inilah nih yang sebetulnya yang harus kita lahirkan Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka sekolah ke sini itu untuk apa? Mereka ingin apa? Ya, tugas kita hanya menuntun, memfasilitasi, ya, dan menghargai diri sendiri. Kenapa kamu harus bangun pagi? Kenapa harus mandi? Kenapa harus datang jam 6:30? Karena untuk menghargai dirinya. Gitu ya. Itu siapa itu? Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan ada hipnotisme dari kita. Parah. Oke ya. Jadi lanjut Pak. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, Bapak dan Ibu, yang dalam mewujudkan disiplin positif itu yang paling baik kira-kira nomor berapa? Apakah dia disiplin karena menghindar dari hukuman? Apakah dia disiplin karena mendapatkan ingin penghargaan dan imbalan? Atau yang ketiga? Nomor tiga, Bang Hadi kan Pak Hadi. Ya. Nilai kebijakan universal yang ada di profil pelajar Pancasila yang sedang kita tularkan ke mereka nih, Bapak Ibu, karakter yang ingin kita ciptakan, terutama untuk kelas 7 ya, Bu Sulia. Pertama, iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berat. Ya. Indikatornya apa? Apakah mendengar adzan langsung, sholat berjamaah? Nah ini salah satu tugas kita yang ada di kelas 7. Sementara mungkin kelas 7 nanti akan disusul oleh kelas-kelas yang lain. Harus ada kemandirian, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu nilai kebijakan yang sedang apa? Dibangun oleh kita bersama. Hukuman dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Ya, dari guru yang memberikan, muridnya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dulu, tiba-tiba dihukum kan? Kamu terlambat nih, 10 jam. Itu hukuman tuh biasanya tuh. Ya, ada kesepakatan dulu yang dibangun sebelum diberikan hukuman. Jadi ketika dia terlambat, ketika murid kita terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu ya. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang lahir dan datang idenya itu dari mereka sendiri, bukan dari guru. Ya, lanjut Pak Ade. Sekarang nih saya mau coba ajak diskusi ke Bapak Ibu. Ya, di sini ada salah satu kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena satu arah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman Coba yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mungkin nggak kencing ya, nggak pakai masker kok push up. Berdiri di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pernah saya memanjakan Pak. Anak-anak itu selalu dimanja oleh guru PJOK. Lah, kamu mau lihat seminggu? Menurut saya yang terakhir itu konsekuensi. Kenapa? Mungkin teman-teman yang lainnya Bapak Ibu sudah pemanasan dulu 10 menit lari. Karena dia terlambat jadi mengikuti yang sudah pemanasan. Kan biasanya begitu. Kalau PJOK mah ya pemanasan dulu lari. Jadi itu ada konsekuensi logis. Benar. Bapak Ibu sini sudah bisa ngebedainnya mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, nanti yang terakhir Bu, restitusi. Itu gimana caranya kita itu diajak ngobrol anak-anak, dia yang berbuat, dia yang ngasih ide, dan dia juga yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalahnya. Lagi penghargaannya berbentuk cicis, duit, jelas lah itu. Naik gaji atau apalah. Teacher of the Month, Ahmad Firdaus.
guru bulan ini. Itu kan sering begitu ya. Iya, kali-kali atasan ngasih pengalaman ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita anak yang sering disanjung, anak yang sering dikasih reward, dikasih prestasi, itu biasanya akan dihukum oleh penghargaan tersebut. Salah satunya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nih, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Sehingga dia ngejarnya apa? Ngejar nilai, ngejar value. Bukan yang tidak efektif. Nah, penghargaan yang tidak efektif ini Bapak Ibu, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan syarat hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini kayaknya mati ya. Penghargaan yang merusak hubungan. Gara-gara dia dapat penghargaan, kemudian rusak silaturahminya, rusak hubungannya. Ini biasanya terjadi pada saat persaingan ada. Memang persaingan boleh, sportivitas boleh, tapi kadang gara-gara ada penghargaan, rusaklah hubungan. Berebut klien. Pak Muhadi berebut klien. Iya. Ternyata kita sudah mengalami ya Pak ya. Jadi ketika orang yang tidak mendapatkan penghargaan tadi, malah ngomongnya cetus. Ya Allah ya Rabbi. Memang kalau kita mengejar penilaian manusia, ya seperti itu ada. Ya. Itu yang harus kita nanti sama-sama perbaiki. Ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Coba Bu bayangin anak-anak kalau lagi bagi rapor, mereka gak tidur nggak kalau ingin dia tahu pengumuman ranking 1 siapa? Iya kan? Di satu sisi mereka itu senang dapat nilai, boleh-boleh saja selama waktunya tepat. Dan jangan dibiasain terlalu banyak dipuji. Anak kalau biasa dipuji kan nantinya terbang tinggi, ketika jatuhnya dia nggak siap. Wah anak saya mah, tunggu. Kalau lagi ngalam anak kita nih, anak saya mah bisanya udah ini, oh bajunya gede, aduh kasihan. Kalau nanti dia ternyata tidak sesuai yang dibicarakan oleh orang tuanya, dia akan malu sendiri. Ya. Lanjut. Riset penelitian, suatu karya ilmiah tiba-tiba sukses, kemudian diberikan penghargaan. Ketika dia puas dengan penghargaan tersebut, kemudian melakukan riset yang sama, dia acuh tak acuh dan santai gitu. Nah, udah biasa ini pasti saya bisa melaluinya. Ini yang bisa mengurangi ketepatan. Lanjut Pak De. Penghargaan di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka hasilkan. Setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Semakin tinggi bayaran itu ternyata menurunkan kualitas. Semakin banyak klien, Pak Muhadi, ternyata itu bikin kita nggak semangat. Ini kata teori. Jadi ternyata Bapak Ibu setelah saya ikut CGP banyak sekali nilai positif yang dapat. Ternyata sering ngehukum gitu ya. Nggak jauh-jauh ke anak orang, ke anak saya aja gitu. Sering ngehukum itu ternyata kurang baik. Malah anak kita dendam ke kita, dia ngerasa benci ke orang tuanya. Gitu. Selalu kan kalau yang laki-laki dia namanya papa yang galak, padahal ibu juga galak. Kalau ngomong ya cerewetan ibu-ibu ya. Tapi kalau kita lagi marah ke anak, istri malu marah. Anak-anak gua, padahal ini kan barang. Tapi gini dah, digituin itu anak saya. Oh kasih dompet-dompet. Curcok Ya? curcok. Bener kan gue suka begitu. Jadi seorang ibu tuh nggak tega gitu kalau anaknya itu selalu dimarahi oleh bapaknya. Padahal itu bapaknya juga itu anak. Tapi dia nggak terima. Gitu ya. Lanjut Pak. Penghargaan yang menghukum dan biasanya ini yang paling berbahaya itu udah nggak dihargai, dikasih reward, padahal esensinya, dalemannya, hakikatnya itu adalah penghukuman. Itu adalah penghargaan. Mana kasusnya? Nah, penghargaan yang hukum itu berapa?
menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum karena nggak jadi ranking 1. Harusnya bagaimana cara dihukumnya? Ya dihukumkannya mungkin silent, gitu ya. Tapi kalau untuk memotivasi boleh-boleh aja, boleh-boleh saja, ya. Ini kan Bu Surya teori itu kan kadang kita sesuai dengan pengalaman atau tidak, diterima atau tidak tergantung kita masing-masing, gitu ya. Baik, Pak Ade lanjut. Motivasi diri dalam diri kita, Bapak Ibu disebut motivasi intrinsik ya. Dorongan untuk berubah itu adanya di kita. Kata Pak Caturma tadi ibda binafsi gitu. Tolong anak-anak jangan merokok, ya berarti gurunya jangan merokok. Iya. Maksudnya di depan anak. Maksudnya di depan anak. Maksudnya di depan anak, Pak. Kalau kayak gini lagi ngomelin anak, dianya nggak lagi ngerokok. Tolong ya. Tidak ada motivasi intrinsik. Ayat tuh. Kalau Pak Harta mah selalu di belakang anak. Coba pasukan tunggu pasukan gitu. Ya, diulang aja sih. Iya, jadi benar kata Pak Catur tadi ibda binafsi ya. Jadi saya ngelihat lah guru-guru teman-teman guru-guru hebat ini, sekalipun kita itu yang suka merokok gitu ya, tapi tidak pernah merokok di depan anak. Betul ya maksudnya? Iya, tidak pernah merokok di depan anak. Apalagi kalau nyuruh anak beliin rokok. Yang lebih parah kan? Yang lebih parah malah minta rokok ke murid lah, itu lebih parah. Rokok pakai tinggi. Ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjut, Pak. Nah, restitusi, Bapak Ibu, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah, Bu, tidak langsung kita judge, kamu salah. Tapi kita harus menenangkan dulu. Gak apa-apa nak, ibu juga dulu pernah kayak gitu. Kan enak tuh, tenang kan? Kalau ibu nggak peduli urusan kalian, yang penting ayo kita cari solusi baik-baik bareng-bareng. Kan enak kan? Daripada kita harus ngeluarin emosi kita, kamu ini kebiasaan gitu. Ada. Ya. Ada mentok alam nih. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, malah belajar dari kesalahan. Kita ini semua diciptakan pasti pernah berbuat salah dalam hidup. Pasti kita punya dosa ya Bu ya. Gak ada di sini yang suci kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh menganggap murid kita yang selalu salah. Mungkin kita yang salah. Mungkin kita yang salah. Ya, mungkin kita yang salah Om. Kita banyak yang kekeliruan kekurangannya. Tadinya udah semangat karena ada masalah di rumah gitu ya, akhirnya kebawa pulang jadi nggak semangat. Kita yang salah. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan untuk menjudge orang. Ya, dipanggil anaknya, kamu kenapa terlambat? Apa alasannya terlambat? Gitu ya. Oh, tidak usah khawatir. Ya, bulan ibu juga dulu pernah terlambat waktu sekolah. Kan enak ngomongnya. Jadi dia merasa dirangkul. Setelah ditanya, Bu, kenapa kamu terlambat? Ditanya, kamu sudah melanggar tata tertib. Kan ditanya kan? Saya datang tidak tepat waktu. Kira-kira apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu kan? Ditanya tuh. Ditanya. Jangan langsung dikasih hukuman. Lari ke dinding lapangan. Push up, itu zaman dulu. Zaman dulu. ABS. Bapak push up, Bapak. Hah? Kan kalau yang sehat, yang sehat nggak apa-apa. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan pilihan-pilihan, Bu. Tawaran, bukan dipaksakan kamu harus begini, ikutin bapak, ikutin ibu, tidak. Karena ingat Bu, murid kita itu adalah yang juga sama dengan kita. Mereka manusia merdeka. Mereka itu punya kelebihan di setiap masing-masing kehidupannya. Maka tugas kita adalah menuntut sesuai kodratnya. Ya, kodratnya adalah seorang anak-anak, berarti anak-anak itu jiwanya
bermain. Sesuai kodrat zamannya. Anak-anak zamannya apa? Zaman FF, ya, zaman main game. Kita harus bisa melayani mereka. Ya. Kalau mereka terbiasa dengan internet dan YouTube, berarti Bapak Ibu juga harus bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman mereka. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi dia kalau di dalam Islam tuh ngaji diri, dia introspeksi itu, muhasabah. Iya. Kenapa saya begini? Gitu. Jadi betul-betul tuh pendekatannya dengan pendekatan kejiwaan, tidak lagi-lagi dengan hukuman. Restitusi itu adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk memperbaiki. Nah, mari berdiskusi. Bapak Ibu, mohon masukannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Keselamatan. Baik, fokus. Takut selama Takut skincare, takut ada radiasi sinar ultraviolet. Oh, ada razia. Karena ada polisi kita pakai helm. Berarti mending pakai sepeda dong. Bebas polisi dan bebas polusi ya. Kan jauh untuk lahir. Oh gitu. Oke, kenapa kita pakai helm? Untuk keselamatan, menghindari razia. Bagus, nggak apa-apa ini jawabannya bagus. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan? Keselamatan, ya. Oke, lanjut Pak Ade. Nah, yang begitu keselamatan, kesehatan ini tidak jauh dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Dibuat bersama-sama dengan murid. Kita dulu membuat keyakinan kelas masing-masing. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Tipis. Kalau peraturan apa? Kalau peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau keyakinan? Oh iya. Dibuat atas dasar kesepakatan. Bagus ya? Untuk PKL lah. Saya paksa. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah usaha seorang guru untuk menstabilkan setiap keadaan dengan membuat kerjasama dengan murid, membuat keyakinan dan keputusan bersama. Murid diajak berdiskusi, diambil perannya, menentukan keinginan mereka di kelas itu seperti apa. Misalkan, oh kelasnya ingin bersih, kelasnya ingin berdisiplin, nyaman, tidak ada bullying, harus saling menghormati, menghargai, itu kita buat. Ketika mereka sudah buat bersama kita, maka tugasnya adalah komitmen bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Beda loh Bu, antara anak mentaati peraturan yang dibuat hanya oleh guru dengan keyakinan yang dibuat bersama, itu beda. Sangat beda. Mereka akan mau berusaha untuk komitmen dengan keyakinan yang telah dibuat bersama. Ya. Sekali-sekali kita dengarkan, Pak boleh nggak di kelas kita belajar sambil bawa HP? Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali boleh. Tergantung materinya, tergantung tujuannya, tergantung medianya. Boleh. Supaya mereka itu tertarik. Ya, kalau mau ceramah kan bosan ya Bu ya. Iya. Coba kayak Bu kayak membacakan di kelas. Oke, lanjut. Ini tadi sudah dijawab ya, mengapa keyakinan kelas bukan tidak peraturan kelas, ini sudah dijawab. Lanjut Pak. Nah, pembentukan keyakinan itu biasanya Pak, Bu, keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu insidental aja, kamu maunya kelas seperti apa? Kamu pengennya seperti apa? Itu abstrak aja nih. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang masih umum. Ya, tugas guru adalah nanti pernyataan itu dibuat dalam bentuk positif. Kalau yang negatif-negatif, Pak boleh nggak di kelas sambil tiduran? Itu kan negatif. Kita cut. Karena kan nggak mungkin dong di kelas tiduran. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semakin anak kita komitmen dengan keyakinannya, maka nanti Bapak Ibu, anak-anak kita terbiasa ketika terjun di masyarakat,
mereka juga menjadi pribadi yang terbiasa memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena hukum di masyarakat itu lebih apa? Lebih keras, lebih keras. Ya, Bu Sulia ya. Apa hubungannya Bu? Maaf, Ibu kan guru BK. Apa hubungannya rambut gondrong dengan kepintaran dan kecerdasan? Ada hubungannya Bu? Tidak ada. Kenapa di sekolah nggak boleh gondrong? Karena membiasakan. Ketika anak kita terjun di masyarakat terbiasa. Norma di masyarakat kan lebih kejam. Bertamu tidak boleh lewat dari jam 10. Sopan santun harus diikuti. Emang ada kecerdasan dan kepintaran dari sepatu yang berwarna-warni? Enggak ada. Kenapa kita larang di sekolah? Untuk ngebiasain. Pembiasaan. Suatu hari nanti dia akan jadi orang terjun di masyarakat, dia sudah terbiasa. Ya, tapi kan? Ya. Nah, ini Bu, coba lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tegas ya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau dia yang membuka, maka dia harus yang menuntut. Jangan dibuka aja, tapi di mana-mana. Siapa yang membuka? Moderasi. Literasi bu kebiasaan. Dia kan tanggung jawab itu artinya dia yang berbuat, dia yang Tanggung jawab. tanggung jawab. Kalau sudah besar siapa yang bertanggung jawab? Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa keyakinannya? Menghormati orang lain. Tadi di sekian 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini menghormati orang lain atau komit. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca antara peraturan dan keyakinan itu berbeda. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya adalah kesehatan. Dilarang membuang sampah. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau bersabar. Apa Bu? Dilarang apa? Dilarang membuang sampah, itu maksudnya apa? Kesehatan, tanggung jawab. Ini nggak boleh kata dilarang kan? Dilarang kata dilarangnya di. Ya, memang katanya kalau dengan kata jangan dilarang itu Kalimat negatif. kalimat negatif. Jangan dilirik, malah dilirik. Ganti bu. Jangan dilihat, malah dilihat. Aduh. Nanti dilarang tidak. Dilihat, dos. Nggak dilihat sayang ya. Barang bagus, bele-bele nih. Hei Pak Ade. Ya kok barang bagus puasa sih. Ya, betul kata Bu Mutia tuh hindari kalimat negatif karena itu merespon pasangan. Jangan belok kiri, kita malah belok kiri. Justru kanan ke kiri. Ternyata stimulus kata jangan itu lebih efektif ya daripada kata positif. Jangan dibeli, malah orang nggak penasaran. Jangan dibeli, malah pengen beli kan? Coba besok kita pakai kata-kata jangan. Pasti anak kita lebih terangsang ingin tahu. Jangan ditiru, malah ditiru. Nanti balik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini materi yang selanjutnya. Kita sebagai manusia semua punya kebutuhan dasar ya. Ada kasih sayang, betul? Kita membutuhkan kasih sayang kan? Banget Pak Ade. Iya. Rasa diterima, rasa cinta. Kasih sayang itu kan umum ya, universal antara kita anak dengan orang tua dengan anak. Kita suami dengan istri atau istri dengan suami. Bahkan mungkin kita dengan sang pencipta juga sama. Itu kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, itu juga kebutuhan kita. Kita kuasa atas apa Bapak Ibu? Atas diri kita sendiri. Kita di besok mau makan apa kan kita yang menentukan kan? Berarti kebutuhan kan? Iya kan itu kebutuhan dasar. Kita besok mau makan apa, minum apa, jalan sama siapa, dengan apa, di mana. Itu adalah penguasaan hidup kita. Yang penting tidak melanggar aturan dan keyakinan kita dalam hidup. Kalau sudah beristri ya jalanlah dengan istri kan gitu. Kemudian kita butuh fun, kesenangan, betul ya? Bukan? Musuh senang ya? Ya. Saya kemarin Bapak Ibu tidak sengaja waktu dipanggil oleh Bu Desi ada anak saya yang menemukan pulpennya ternyata berantem di depan ruang lab, dipukulin tuh. Yang punya pulpennya pukulin yang menemukannya.
Ketika saya tanya, kenapa kamu nggak langsung ngasih itu pulpennya? Saya senang aja Pak, ngeliatin dia, katanya dia gitu. Kesenangan ngejailin teman tuh kesenangan. Seneng ya kalau orang menderita tuh. Seneng ya? Terus ada lagi anak kelas 7G, tapi saya nggak nyebutin namanya. Dia bawa kartu domino. Saya tanya, kenapa kamu bawa kartu domino? Ya seneng aja Pak. Bawa kartu domino ke sekolah, ya buat apa? Main aja, Pak. Ternyata kesenangan itu Bu, itu adalah kebutuhan dasar kita. Ya, ibu-ibu kan senang ya kalau diajak healing ya, apalagi diajak ke toko emas ya. Padahal di toko emas survei doang, survei harga doang, beli kagak. Ya, Kasutan. ada cerita sedikit Bapak Ibu. Kesenangan dulu kita kapan? Udah lama jalan-jalan. Ya. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Bapak Ibu, manusia, makhluk hidup semuanya itu ingin bebas. Burung yang di dalam sandal itu nggak bebas. Ya burung beneran, masa burung yang mana? Oh, Ini kalau udah jam 2 lewat memang diseminasi lagi. Pikirannya beda. Termasuk burung. Akhirnya muncul juga ya. Iya. Paling apa kena burung nggak mau Pak? Kita kan kalau punya pasangan yang protek banget, introvert banget, kita nggak bebas. Kita punya keinginan kebebasan. Udah kita capek, udah punya gaji dapat, masa mau ngasih orang tua aja diatur? Kan kita butuh kebebasan. Jangan bukurasi diri. Oh enggak saya, bukan saya. Bukan saya. Ini salah satu riset aja. Salah satu. Contoh saya. Ada ya. Tapi kalau kita terlalu bebas juga kasihan pasangan kita. Apalagi dibebasin. Oh iya. Itu bebas dia. Fisik kita pada bebas. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan apa yang Ferdi air satu. Oh, udah pede. Ditutup. Sampai air mandi. Kalau Bapak Ibu kita perhatikan ya anak-anak kita. Sehari-hari mereka itu Ayo, selalu kompor. Kemana? nanyain bola basket, bola sepak. Kenapa makin senang? Burung kan selesai. Senang mereka itu adalah gerak di lapangan. Kalau ngajar di kelas teori itu mampet tuh. Apalagi kalau anak-anak kita hari ini kata bulan belajar di ruang terbuka, boleh. Seneng kan? Kalau udah outing kelas itu, seneng luar biasa. Apalagi jangkau. Ya. Sebulan sekali Pak outing kelas. Ya. Jadi sebenarnya ngomong begini nih lagi ngomongin diri sendiri ya. Ya kalau kita ngomong dengan guru begini nih. Jadi jangan sampai mengajari ikan berenang. Ya memang sudah bisa berenang dari awal. Tuh, sekarang kamu berenang Bu, tadi burung. Tapi mudah-mudahan lah Bapak Ibu diseminasi ini ada yang berbekas walaupun sedikit ya. Kita mulai terbuka nih wawasan kita. Yang terakhir Pak Ade lanjut Pak. Posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu guru itu ada memiliki 5 posisi. Pertama posisi pengukur. Itu biasa ya kita banget ya. Banget Pak. Banget kita ini. Apalagi WHM. Baik, kita lagi rajin. Enggak. Baik. Kemudian yang kedua kita adalah posisinya pembuat rasa bersalah. Selalu kan? Setelah kita nasihati ternyata tiba-tiba mereka, oh iya Bu saya salah. Jadi posisi kita memang benar pembuat rasa bersalah. Sehingga ketika mereka sudah mengakui kesalahannya, dia mau dihukum oleh kita. Dengan ikhlasnya loh. Panggil orang tua dia mau. Karena dia udah ngerasa apa? Biasa dia paling salah. Iya, nggak bisa berkutik karena kita udah bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman Bu. Tolong bantu ibu ya nak. Nah, itu udah kata-kata
untuk merangkul mereka sebagai teman. Tolong bantu ibu ya, tolong bantu bapak ya Pak, tolong kalian jangan ribut. Please, tolong ya please. Nah, apalagi kalau kata-kata please itu udah dekat banget gitu. Udah bestie banget. Cucu, benar bukan? Nah itu kakak juga mungkin panggilan untuk teman ya. Jadi Wulan sedang mengontrol anak itu sebagai teman. Mungkin guru boleh menganggap murid itu teman, tapi teman tidak boleh menganggap gurunya murid atau teman. Gitu ya. Murid nggak boleh menganggap kita teman, tetap harus menganggap kita guru. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kemudian lihat posisi berikutnya adalah pemantau. Pemantau kita biasa melihat dilihat, dipantau. Nah, posisi yang paling cocok dan paling good adalah posisi manajer. Banget penonton. Bisa merubah ekosistem, bisa merubah kebijakan, bisa memberikan keputusan. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering jadi manajer di rumahnya masing-masing, ya, menentukan seorang istri hari ini keluarga kita mau makan apa. Pasti manajer yang eksekusi nih, ya. Bapak sih harus tanya anak adek mau makan apa, kakak mau makan apa. Pasti manajer lah yang menentukan. Ya, Polda. Oh, Polda. Ayo buka podcast ini. Polda ya. Benar-benar suami. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan posisi kita sebagai kontrol, kita bisa bergerak dengan enak dan leluasa. Ditanya dulu, ini kamu kenapa bisa melakukan pelanggaran kedisiplinan, pelanggaran hukum, ya, pelanggaran peraturan. Coba Bapak lihat mana guru yang menghukum kamu, ternyata Pak Muhadi. Pak Muhadi kenapa ini anak dihukum? Dia melunjak Pak ke saya, ngata-ngatain nggak bener. Coba salah dulu Pak, dia ke ruangan saya. Enak tuh kalau manajer makan. Masuk dikunci. Mana Bu? Betul. Sampai kita kunci kita kasih gitu boleh. Takut. Coba kalau kita posisinya ngehukum ini, ya, nanti kita dicap kan Bu dengan sendirinya kan? Tanpa sadar tadi kayak Pak Manjan refleks tuh, Bu EH. Padahal mah enggak semuanya Bu EH itu ada. Tentang apa Bu? Meja. Oh. Bola. Wah. Sekali-sekali lah diambil psikografi ya. Gitu, supaya anak-anak tuh mau disiplin. Intinya mah ya menegakkan disiplin itu diajak untuk mereka sadar dulu. Ya kita boleh tanya ke anak kita coba, Bapak Ibu, kamu pengennya ibu tuh penghukum, apa pemantau, apa teman, apa manajer? Mereka juga nggak mau kalau dihukum terus. Ya, pasti mereka itu menggunakan jadi evaluasi dulu, pengennya jadi teman. Lanjut pada yang terakhir Bapak Ibu, nah segitiga restitusi. Ini suatu pendekatan dialog antara guru dan siswa atau dengan orang tua agar menghasilkan murid yang dapat mandiri dan bertanggung jawab. Ketika dia melakukan kesalahan, dia mandiri untuk melakukan kesalahan, mandiri untuk memperbaikinya dan bertanggung jawab. Lanjut pada. Nah ini ada segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas begini nih. Contoh ada anak yang terlambat, ditanya dihukum misalnya oleh palangan, ditanya oleh kita. Udah, nggak usah banyak alasan. Yang penting kita cari solusi bareng-bareng supaya kamu besok nggak terlambat lagi. Itu salah satu menstabilkan identitas. Supaya sadar Bu. Ya. Gimanain Pak? Gimana? Ini dibuka. Iya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 17, guru pun sekarang sudah tidak boleh menajia rambut. Karena itu Siapa Daus? Daus. Hah? Karena itu memaksakan kehendak, merapikan. Iya, selama ini kan kita yang langsung Bu ya. Tapi nggak apa-apa kalau anaknya ikhlas, makanya dulu kamu ikhlas menyambut. Anak ditanya lah. Sekarang nggak apa-apa kalau ada pengaduan Pak. Betul, kasih kesempatan dulu. Kalau dia nggak mengikuti kesempatan, akhirnya yang ketiga gitu ya, dia menerima konsekuensi. Itu nggak masalah. Untuk apa ya? Rekaman. Ya, ini Ustaz. Ya, kemarin ikut jaksa masuk sekolah. Nah, itu memang kalau kita langsung bertindak di lapangan
sudah otomatis itu kena dis atau kena pelanggaran aturan. Jadi harusnya bagaimana? Ya sebaik mungkin lah, serapnya mungkin. Diingatkan sekali, 2 kali, sampai seterusnya gitu. Waduh, Itu. Tapi kalau kita bertindak terus kemudian mereka itu tidak terima, mereka itu bisa untuk mengajukan. Dan itu kerjasamanya dengan kejaksaan juga tuh akan memenangkan. Saya itu akan maju. Jadi supaya tidak ada keraguan, itu kan pasti ada batasan. Jadi seolah kalau itu bisa nanti tertangkap oleh kita bahwa siswa memiliki kebebasan yang tidak bisa ditindak gitu. Itu juga jangan sampai kita salah dalam mendapatkan persepsi gitu. Jadi seolah apapun yang dilakukan guru ketika itu mengambil tindakan adalah sebuah kesalahan. Itu juga harus hati-hati juga kita dalam menyampaikan. Nah, makanya ini Pak Lima, di poin yang kedua itu ada memvalidasi tindakan yang salah. Jadi sebelum kita mengeksekusi, kita validasi dulu apa pelanggaran yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu langgar. Oh, rambut saya panjang. Disadarkan dulu, betul, menstabilkan tindakan yang salah. Kalau kamu rambutnya panjang, konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya diminta untuk merapikan kembali, kan gitu kan? Kalau itu berulang-ulang, boleh nggak Bapak Ibu guru membunting yang sedikit lewat di telinga? Boleh. Tapi kamu tidak akan membuat laporan kan? Itu yang kita khawatirkan adalah rekaman dan laporan. Ya. Kalau sudah ada rekaman dan laporan, itu kena delik ya udah. Diterima oleh itu kejaksaan. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya memaksakan potongan rambut kehendak kita bukan kehendak anak, itu memaksakan kehendak. Betul kan? Nah, setelah distabilkan, divalidasi, yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itulah segitiga restitusi. Jadi ditanya dulu identitasnya, diperbaiki, sudah nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ya, semua orang berbuat salah. Tapi, ayo, ibu mau bantu kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ya, ada validasi tindakan salah. Nah, setelah itu ditanyakan keyakinan apa solusinya. Ya, jadi ketika Anda menawarkan diri, Bapak Ibu, itu perlu kita respon. Oh iya, bagus, makasih. Nanti Ibu pantau ya, nanti Bapak pantau ya, gitu. Tawaran-tawaran untuk memperbaiki kesalahan mereka dipantau oleh kita. Ya. Baik Bapak Ibu, itu barangkali materi diseminasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ingin ditanyakan ya, supaya selesai. Silakan kalau memang ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Idris yang Tepuk tangan dong. menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah. Untuk acara selanjutnya dibuka ruang tanya jawab yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Idris tadi. Kepada Bapak Ibu untuk ruang tanya jawab ini waktu dipersilakan. Silakan kepada Pak Deus. Pak Deus, ya silakan kepada Pak Deus, salah satu calon guru putra untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait di kelas, sebelumnya saya coba bertanya atau apa namanya yang lainnya. Saya selaku wali kelas 8D yang pertanyakan ke murid dan membuat satu kertas apa hobi, apa namanya tidak suka dengan teman siapa, terus juga guru yang disukai siapa, guru yang tidak disukai siapa, apa alasannya, bagaimana apa. Jadi kita
tahu kondisi anak seperti apa di rumah maupun di sekolah. Terus juga untuk masalah diabut, kita sudah saya pribadi ya, mungkin jalurnya beda jalur struktur sekolah. Saya pribadi atas panggilan pribadi, saya tanyakan dulu cukup enggak. Terus juga kalau saya cukup itu tidak coak atau botak, maka dirapikan kan. Terus pertanyaan saya, di situ ada perlindungan anak, hak anak, termasuk hak asasi manusia. Dulu saya pernah diajar Pak Sutejo bahwa dari semenjak lahir sampai sekarang itu kita terdapat hak asasi manusia. Memang hak asasi manusia itu dibatasi oleh peraturan yang ditentukan di suatu tempat itu tersebut. Maka saran saya, tadi benar kata Pak Idris, coba dimusyawarahkan kalau memang 3 kali atau beberapa kali nasihatin tidak melakukan kebaikan, kerapihan, ya tidak salahnya kita mengambil tindakan. Itu bisa didiskusikan dengan guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah. Sudah ada contoh kasus dulu di Majalengka, kan? Hanya gara-gara mencukur rambutnya untuk diadili, tapi malah MA dibebaskan. Dasarnya dari mana? Mahkamah Agung sampai membebaskan guru tersebut, dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia ini jalur pendidikan formal, berdasar dan pendidikan. Nah, oleh pengadilan Majalengka dari perguruan tinggi sampai sehingga guru AUD itu yang mencukur rambut siswa itu sampai diputus denda 100 juta atau penjara 5 tahun, malah setelah oleh MA itu dibebaskan. Dasarnya dari PP nomor 74 tahun 2008 yaitu tentang profesi guru sendiri. Jadi tahun 2008. Nah, ini mengenai kasus-kasus seperti itu. Ya. Jadi kita juga kalau sekolah melihat siswa yang sudah terlalu bandel, diingatkan sering tapi tidak masih ngeyel. Yang penting kan di sini kita jangan membotakin, tapi paling tidak atas atau peringatan yang diteruskannya oleh orang tua atau sendiri pada anak itu. Itu ya harapan dari seperti ya. Intinya kita jangan yang membotakin, yang Pak Ahok itu sendiri yang guru Majalengka, guru negeri itu tidak membotakin hanya karena di kasusnya dicukur begitu aja, tidak sampai tidak apa, laporan orang yang dihukum sampai diadili denda 1 juta atau pidana 5 tahun, tapi malah Mahkamah Agung dibebaskan dengan dasar punya praktek itu tadi. Yang kedua saya mau tadi ini kan sesi dinasti ya, bukan budaya politik yang harus melakukan. Ini sudahkah melakukan sebuah penelitian ya, dari budaya positif yang ada di sekolah kita, dan destinasi itu menginformasikan hasil penelitian kepada kita, ya kan? Nah, kalau sudah di bidang positif di sini mana yang melakukan penelitian, sehingga itu bisa menjadi contoh kita ya, menjadi pedoman awal kita untuk bahwa inilah budaya positif yang mesti kita kedepankan oleh kita para
Terima kasih kepada Pak Ahmad Firdaus Sultan yang sudah merespon apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus. Pada intinya seperti yang saya sampaikan lebih awal dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, kita juga harus hati-hati dan lengkap, jangan sepatah-sepatah karena kalau sepatah nanti khawatir pemahamannya akan berbeda. Makanya nanti juga kami mintakan kepada Pak Ali Nurjen sebagai orang yang diwakili, yang mewakili SMP Negeri 1 Selair dalam kegiatan jaksa masuk sekolah. Itu juga kami harapkan melalui kepala sekolah nanti untuk menyampaikan materi apa yang didapat di sana. Karena dikhawatirkan Pak Ali, nanti ada hal-hal yang tanpa sepengetahuan guru itu melakukan tindakan-tindakan yang dianggap salah secara hukum, karena tidak semua kami ikut dalam kegiatan itu. Kalau menanggapi apa yang dikatakan oleh hukum itu sebenarnya tidak takut, pada akhirnya adalah keadilan itu, seperti disampaikan oleh Pak Sultan tadi. Pada akhirnya ketika itu adalah kegiatan yang sifatnya mendidik, MA mengambil keputusan bahwa si guru tadi dibebaskan. Alhamdulillah sempat muncul kasus seperti itu. Kepada Pak Idris sebagai calon guru bergerak, dan insya Allah kalau lulus seperti yang ada Pak Sultan tadi, kalau 20 juta lumayan ya. 20 juta sebulan, waduh alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Idris sekarang tidak semata-mata termotivasi untuk mendapatkan tunjangan sekian, tetapi justru lahir dari pemikiran-pemikiran akan menjadi memang guru-guru penggerak yang dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan kita. Belajar dari pengalaman Jepang ketika Nagasaki dan Hiroshima itu hancur oleh bom sekutu, salah satu perintah dari Kaisar Jepang itu adalah hitung berapa orang guru kita yang tersisa, bukan berapa jumlah gedung kita yang tersisa. Dalam arti orang Jepang yang kita akui dalam hal-hal tertentu lebih maju mengakui betapa besarnya bahwa guru adalah bagian dari komponen yang bisa memajukan bangsa. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan lahirnya guru bergerak sebagai bagian program dari pemerintah, dan jelas itu bertujuan ingin meningkatkan tingkat kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Pasti ingin seperti itu, tidak mungkin lahir dari pemikiran yang lain. Mudah-mudahan nanti melalui kekuatan guru bergerak akan terbentuk gitu, rencana-rencana besar yang ada di Indonesia, muncul rencana-rencana besar dan kegiatan-kegiatan yang memang akan melahirkan generasi-generasi ke depan yang memang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan nanti guru penggerak kita, Pak Idris dan lain dan kawan-kawan bisa mengadakan studi banding ke negara-negara maju yang bagaimana sih bisa mereka itu bisa maju. Mudah-mudahan ya Pak Idris nanti bisa sampai ke Jepang, Amerika atau lain sebagainya. Kepada kawan-kawan yang ini masih ada tersisa waktu, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, waktu bagi silakan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andra memang jelas, dan itu semuanya juga datangnya itu langsung dari kejaksaan kemarin itu, dan kami berdua dengan kepala sekolah juga dengan OSIS yang paling belakang tapi paling duluan dipanggil ke depan. Nah diantaranya itu sebagai salah satu ucapan dari beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat ya. Keren ya. Hari ini anak-anak kita semua memasuki materi di bab 2, yaitu sholat dan zikir. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama tentang sholat dan zikir itu, Bapak
Di sini ingin kita bersama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya positif yang universal, yang diyakini oleh kita bersama, dan itu menjadi komitmen kita bersama untuk dilaksanakan, dijalankan. Mungkin kalian mengidamkan kelas yang nyaman, kelas yang aman, kelas yang membuat kalian betah di dalamnya, ya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada bullying, tidak ada ejek-ejekan, dan semuanya merasa betah di kelas. Setuju nggak? Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu dibuat bukan hanya oleh guru anak-anak, juga dibuatnya oleh kalian. Kalian inginnya seperti apa nih kelas kita nih? Nah, kalian tuangkan tuh ide-ide kalian, gagasan-gagasan kalian untuk apa? Membayangkan, mengidamkan, memimpikan kelas yang nyaman, kelas yang membuat kalian betah. Tujuannya adalah agar siswa itu lebih merdeka, merasa nyaman, merasa tenang, dan ada keberpihakan kepada murid. Kan selama ini kalau kalian peraturan kan sepertinya dipaksa ya, harus rambutnya pendek, itu dipaksa kan? Padahal pengennya panjang kan? Harus pakai seragam, padahal pengennya bebas kan? Nah, itulah peraturan. Peraturan dibuat untuk apa? Ditegakkan, ditaati, supaya kalian apa? Terbiasa nantinya di masyarakat, ya. Ada nilai-nilai kedisiplinan. Nah, keyakinan kelas itu anak-anak tujuannya selain memerdekakan murid, kalian juga ikut andil berperan di dalamnya, membuat apa yang ingin kalian inginkan, ya. Jadi sudah siap belum nih bikin keyakinan kelas? Ya, coba Bapak mau tanya dulu. Kira-kira kalian mau buat kelas kita seperti apa? Apa? Nyaman. Apa lagi? Ada AC-nya, oke. Terus? Bersih. Terus? Apa? Ada galon air gitu untuk tempat minum, bagus. Ada lagi? Bebas sampah, keren. Terus? Disiplin. Apa lagi? Saling menghargai, keren. Ya. Terus kalau ke gurunya gimana? Kalian memimpikan guru yang seperti apa? Guru yang baik. Apa lagi? Guru yang asik. Apa lagi? Guru yang gak galak. Terus? Yang datangnya tepat waktu. Apa lagi? Humoris. Yang jujur. Dan ada guru yang bohong? Kalau Pak Idris nih guru yang sudah harmonis belum? Sudah. Humoris? Menurut Yusuf nih, Pak Idris guru yang bagaimana Yusuf? Baik. Oke. Terus ada lagi ya yang mau menilai Pak Idris? Boleh, silakan. Spontan aja. Siapa? Oh, asik. Pak Idris asik. Apa lagi? Baik. Galak nggak? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Ikutin Pak Idris. Tangannya ke atas, begini udah kan? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di bahu. Buka tutup, tangan di pinggang. Geo. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil tertawa. Lepas ya, kayaknya nggak ada kembali. Digulung-gulung, jadilah patung. Keren ya. Tepuk tangan untuk kalian. Sudah siap bikin keyakinan kelas ya? Bapak berikan waktu
2 menit untuk menuliskan isi hati gambaran kelas yang kalian impikan dan idamkan. Semuanya boleh nulis dengan isi hati kalian masing-masing. Kalian mengidamkan kelas yang seperti apa? Kelas yang nyaman kah? Yang aman kah? Yang keren kah? Yang ada AC-nya kah? Kalau ada AC-nya berarti kita patungan ya? Silakan. Pakai nama boleh. Nama panggilan aja. Silakan. Kembali. Anak-anak, alhamdulillah keren, kalian sudah membuat keyakinan kelas masing-masing dalam waktu 2 menit. Ternyata sudah banyak sekali yang ditulis, yang itu berupa gambaran hati kalian masing-masing. Coba sekarang kita bahas bareng-bareng, ya. Yang pertama ini dari Bila. Keyakinannya adalah dia ingin kelas yang kompak, nyaman, saling menghargai, tidak meledek nama ortu, disiplin, dan tidak berisik. Oke, bagus. Berarti ini satu siswa lebih dari 1 ya? Wes, keren-keren. Tepuk tangan. Baik. Kemudian ada Marta, baik semua orangnya, pengen kelasnya itu yang baik, terus kelasnya yang bersih, tidak membuli nama orang tua atau mengata-ngatain nama orang tua. Oke. Hampir mirip-mirip ya. Coba yang adil nih, saya ingin kelas ini bersih, stop bullying, dan kelas menjadi damai. Oke, Haji. Kemudian dari Nabila ingin kelas yang aman, rapi, tidak kotor, ingin mempunyai guru yang baik, humoris, dan tidak jahat. Emang ada ya guru yang jahat? Sabita ingin kelas yang kompak, bersih, tentram, tenang, tidak ada keributan, dan ingin kelasnya damai, tidak ada bullying. Nah, anak-anak, dari sekian banyak keyakinan yang kalian tulis, ternyata itu hampir mirip-mirip. Sekarang kita sederhanakan ya, kita kelompokkan. Yang aman, yang nyaman, yang bersih itu kita satukan. Kemudian ada kelas yang tadi apa? Disiplin, mandiri, bertanggung jawab, stop bullying. Itu kita sederhanakan. Kita buat menjadi beberapa kata keyakinan kelas untuk kelas kita. Setuju? Nah, Bapak akan tempelkan lagi kertas post-it. Nih kayaknya kalau kita sederhanakan paling ada 5 keyakinan kelas. Bapak minta dibantu oleh Jingga, maju. Bawa pulpennya Jingga. Oke. Sabita nanti akan menuliskan keyakinan dari semua teman-teman kalian yang sudah menuliskan. Kita sederhanakan menjadi beberapa poin saja. Siap? Setuju? Setuju. Amin. Anak-anak, untuk ini kelas bersih, nyaman, teratur. Bagaimana kalau itu kita sederhanakan menjadi kelas yang anggotanya selalu menerapkan kedisiplinan? Setuju? Setuju. Ya, disiplin membersihkan